Terus tapi ternyata kami lalui di situ. Dia sepanjang jalan gitu, coba Bu bayangkan ngapain kita sampai kayak gini. Coba, kalaupun kita sesadar-sadarnya kita pasti nggak mau nih guys kayak gini. Apa sih yang dicari? Apa ada masalah di rumah? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Daerah angkernya Pas lagi lewat kebun teh itu Om. Kebun tebu ya, kan? Kebun tebu kan, berdua kan. Kok Fitri kok diem aja gitu kan ya. Oh iya. Saya ngeliat kanan kiri kan gitu kan. Saya tanya, Fit, ini kayaknya tebu ya? Nggak tahu. Kayak tebu nih, kebun tebu nih. Nggak tahu dan nggak mau tahu katanya. Soalnya dia lagi baca ayat kursi. Kayaknya ada hampir 10 kilo. Coba cerita Om, waktu di kebun tebu aku gimana Om? Nah, iya. Tiba-tiba Iya, jadi sebelum kita masuk kebun tebu itu speednya Bu Ovi kayaknya 15 ya? 15 km per jam. Begitu melewati rel, tiba-tiba masuk hutan tebu ini. Begitu melewati rel, tiba-tiba masuk hutan tebu ini. Entah kenapa jadi kok kencang Bu. Kok kencang Bu, nggak tahu nih otomatis terbawa kencang sendiri. Oh gitu ya. perasaan aku biasa aja tapi kok kencang. Karena ya gini Bu ditarik saya mau gue juga bingung, perasaan biasa aja, orang udah capek banget. Jadi saya bilang kayaknya Bu Ovi punya halusinasi atau berpikir yang lain nih, kayaknya kencang nih. Padahal sebenarnya di kiri kanan nggak ada apa-apa, cuma Nggak ada apa-apa. Perasaan aja ya. Jadi suasananya kayak Harry Potter gitu loh, kayak Harry Potter itu ya jalannya ya. Cuman lampu itu, cahaya itu cuman yang asap-asap kayak gitu dari jauh, terus pohon-pohonnya itu tuh kelihatan kayak gua gitu loh. Jadi kita tuh masuk ke situ. Itu sebenarnya udah tahap halu ya sebenarnya. Tanpa kita tahu berakhir di mana gitu kan. Saya sempat coba matiin lampu, jadi cuma lampunya bawah. Oh iya bener, gelap banget sini, nggak ada lain sama sekali. Oh iya, lampu tuh tahan semalaman. Enggak. Kita colokin terus di Oh, pakai powerbank ya. Juga sempat ganti satu kali. Iya. nggak kuat ya, 6 jam cuma 6 6 jam. jam ya. Itu kalian jam berapa sih kok sama? Enggak kan kita udah malam lah. Sampai situ ya? Jam 10-an kan, 9-10-an. Kalau kita Oh, jam kita udah 3-an. subuh. Kita udah Kami subuh. jam 3-an lewat Sama situ. gelapnya. Sama gelapnya. Tapi itu bener-bener deh. Iya. Tapi nggak bisa bayangin Goes nggak tidur ya. Iya. Saya malam itu cuma bilang sama Bu Ovi, Bu, pernah nggak kebayang goes dari jam segini di sini nih, ini kalau kata Bu Fitri kiri kanan hantu. Iya betul tuh. Terus Tapi ternyata kami lalui di situ. dia sepanjang jalan gitu, coba Bu bayangkan ngapain kita sampai kayak gini. Coba, kalaupun kita sesadar-sadarnya kita pasti nggak mau nih guys kayak gini. Apa sih yang dicari? Apa ada masalah di rumah? Cuman hanya karena harus finish. Makanya kalau orang yang normal kali udah pulang kali dari awal. Dia ngitung pas nanjak nih ya pas nyampe pagi gitu, mendingan nggak usah lanjut lah, kita lanjut. Itu banyak Om. Jadi banyak yang di belakang kita, itu kita tahu bahwa mereka masih di belakang. Artinya ketika kita nyampe paling belakang, mereka pada pulang. Pada pulang. Dia berhitung Banyak kan? banget. Apalagi mereka mungkin salah hitung di gunung kedua ya. Iya. Gunung pertama kan memang paling berat elevasinya, ternyata aku salah ya sampai 17 itu ada. Persen ya. Nah ternyata itu mereka pada saat di gunung pertama udah berat, dia pikir gunung kedua akan lebih panjang, akan lebih tinggi lagi. Padahal salah, karena di gunung kedua gunung itu pertama landai. malahan ya. Karena di gunung kedua itu landai. Salah perhitungan ya berarti. Jadi gunung pertama itu lebih ke curang. Positif lah. Curang. Yang kedua itu landai, mereka salah itu. Emang kita aja gunung pertama dilewati udah asar ya. Udah asar kita, tapi karena si Om Paul mikirin
enggak Bu, lebih landai. Jadi makanya kita yang lebih, oh ya udah nggak apa-apa. Gombal-gombal dikit. Karena pasti akan ibu udah ngelewatin yang sulit gitu ya, gunung pertama, gunung kedua. Bener, ternyata gunung kedua nggak parah. Nggak securam yang pertama. Oh. Tapi turunannya panjang banget, nggak habis-habis. Ya harusnya di situ kan kesempatan turun 10, ini ya. 10 kilo itu Bonusnya kan. ya. Dan saya heran Bu Ovi di turunan pun istirahat gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? 2 kali istirahat. Takut turunan. Tapi itu apa tadi Om Tri? Tati itu Hantu nggak takut, tapi turunan takut ya. Tanjakan, Tati itu turunan takut. Nah, takut. setelah finish ya. Itu perasaannya gimana tuh? Taufik dulu lah. Enggak, tanya dong yang terberat dari 5 CP Nah, itu yang mana? Om Tri dulu dong. Om Tri, kalau Om Tri mah Jangan. nggak ada yang berat. Yang berat yang ada hantu pasti. Nah, gimana Om Tri? Tanya nggak? Apa tuh? Yang terberat CP-nya ya? Dari 5 rute itu. Pasti CP 1 lah ya. satu ya. Enggak CP dong. 1 kan di 57. CP 2. Terus CP 2 di 100. CP1 tuh udah naik. Belum, ya Belum. baru Mau mulai. mulai. CP 1 baru di mulai ya. 57, CP 2 di 100. Itu udah ngelewatin yang pertama. Yang curam pertama. Jadi CP 2 tuh yang udah wah gila nih. CP 2 itu yang nggak Jadi tanjakannya itu Om, tanjakan itu nggak habis-habis. Iya, iya. Terus gitu kan. Gradien? Terus, Gradien kira-kira berapa? 17, 19. ada yang 17 sampai 19. Kita nggak ya, macam-macam. tapi ada, tapi gitu rasanya tuh nggak. Nggak kelar-kelar. Nah yang keduanya itu landai, tapi tetap juga Panjang. set gitu. Gitu Iya, sih. iya. Jadi memang kerennya tuh rute ini Om. Di situ ya. Nanjak dihabisin di awal, nah akhirnya turun gitu. Oke, oke. Itu yang kerennya itu. Kalau Taufik, Yang paling berat. nah, Itu dari CP 5 ke finish. bukannya turunan. Enggak. Datar. Energinya udah habis. Itu jalan datar, ngebosenin karena kita udah siang juga, panas dan Iya. macet. Itu 60 kilo Oh, terakhir tuh. Om. Itu nggak Itu selesai. capek tuh kalau macet gitu ya. Nggak selesai. Aku lebih suka disuruh nanjak, tapi pemandangannya indah. Paling nggak aku nggak nanya-nanya tinggal berapa kilo ya. Ini udah Baru 2 kilo ditanya lagi, berapa kilo lagi Om? Setiap 2 kilo, baru berapa kilo lagi Om? Masih panjang Bu, kita baru 60 kilo lurus aja, macet, panas, nggak nyampe-nyampe. Iya. Itu Karawang ke Bekasi. Cikampek, Kerawang, Bekasi. Bekasi. Cikarang, Bekasi itu Iya, bener-bener Cikarang, 60 kilo menyiksa bagi aku. Di situ tuh udah sampai gimana kalau aku naik mobil aja, terus dia bilang gini, Bu, sia-sia udah 1 malam. Iya, sia-sia banget ya. Ini udah dampingin dari itu nih. Masa nggak finish juga? Aduh, udah 2 hari nih. Bukan, mungkin Om Paul bilang kalau lo loading penderitaan gua habis, selesai. Kalau Om Paul gimana nih? Lah, kalau dia sendiri yang finish malu ya. Iya, nggak mungkin. Mungkin hampir sama ya di semua CP itu sama aja. Berat ya, karena dampingi tadi. Berat menahan ya. Saya Emosi. menahan sabar ini luar biasa ini. Jadi Keluarin. saya gini, kalau ada orang yang bisa sabar seperti menunggu Bob itu luar biasa. Ya. Jadi lu luar biasa dong. Ya, menurut saya luar biasa Pak. Jadi 200 km aja itu kemarin bisa kita undershot. Nah di 300 ini udah overshot, terus masih nahan untuk nggak loading, padahal jelas-jelas hasil panjang gitu kan. Iya. Nah itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau ditanya dari sisi medannya, saya nggak ngerasa karena mungkin pelan-pelan ya. Tapi dari sisi penahan untuk tidak itu loh, tidak dan menahan meninggalkan ya. Menahan meninggalkan. Contohnya saya ikut di, sorry saya potong. Contohnya saya ikut di 200. Ini berdua saya tinggal, ini berdua saya tinggal. Saya jadi bahagia sendiri. Bahagia sih, tapi apakah Anda bahagia? Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya lihat ada yang berdua, yang sama kita ya, Iya. berdua. Tapi ujung-ujungnya pas goes mereka tetap berpisah.
Oke, tetap oke. berpisah. Tapi nggak tahu finish apa enggak, tapi Iya. tetap berpisah. Oh, ada yang kayak gitu ya? Iya, jadi saya juga salut sama Om Tri, mau bertahan gitu, Iya, nungguin. itu gitu. yang susah tuh. Itu yang susah. Tri Ayu yang itu susah, nggak sama itu suaminya luar biasa kemarin itu. dia. Soalnya kalau pengalaman Tri ya, Ayu yang kalau udah ketinggal Tri sendiri, Ayu. itu udah males banget Tapi tuh. sendiri loh. Iya, betul. Iya kan? Apanya? Temennya udah Aku jauh lihat gitu, di Waldo tuh video perang itu. mental banget tuh. Iya, Perang mental lagi. Dia finishnya Nah ini sendiri. apalagi ada yang mau nemenin tuh, suami ditinggalin itu di saya kira mana. perang Pakai mental baju banget. hijau kan? Sepedanya aku ingat tuh, sepedanya. Kalau finish, setelah finish gimana Om Paul? Cerita setelah finish Om. Kalau setelah finish, Finishnya dulu deh, ceritanya gimana? Seneng atau gimana? kalau saya setelah finish saya merasa senang banget ya. Kecewa nggak? Udah habis penderitaan. Udah berhasil membuat Bu Ovi finish itu saya merasa luar biasa banget. Jadi Audax 200 saya berhasil membuat finish undershot. Nah, Audax 300 ini memang target saya finish. Pokoknya finish aja ya? Target saya finish. Kalau bisa seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, kalau bisa undershot alhamdulillah. Tapi waktu itu saya berpikir setelah melewati gunung kedua, baru saya memikirkan kita target kita undershot atau enggak. Ini konteksnya Om Paul ngomong dalam rangka nemenin mama ya. Ya, dalam Nggak, rangka itu misinya apa nih? Apakah supaya nanti dia ajak Audax mau lagi atau gimana? jadi gue sama Bu Ovi memang Bakso siapa yang mau bakso? Udah dari Pale ini dari Pale. Sebentar, Oh, Pale sebentar. udah Ada bakso dari Pale. ada bakso juga ya? Ada bakso. Bakso dari Pale, baksonya enak Mau, juga. mau. Ada keju, dalamnya ada juga yang pakai Rawit. cabai, rawit. Enak banget tuh. Mau. Cobain. Oke, monggo silakan sambil Wajib makan. cobain Ini ya. aja saya yakin paling enak kalau setelah Audax 300 Om. Kemarin ya. Itu rasanya udah. Oke. Jadi Topi Jadi kayaknya Om Paul itu masih mau membuat aku itu Audax 300 lagi undercut. Oke, jadi saya akan Ini Om, memikirkan untuk undershotnya Iya, setelah melewati nanti lagi. Oke, ya, Ada karena lagi kalau kok. setelah melewati 2 gunung, lihat kondisi sama waktu, nah baru di situ memilih. Gunung itu makannya di itu. Ternyata setelah 2 gunung, udah nggak usah undershot. Yang penting Sehat. finish. Dan Nah, ini, satu hari lagi. ini kita masih bisa beraktivitas. Cabenya ya Om tentu. Iya, iya. Jadi seneng banget ya bisa finish sama Bu Luar Ovi. biasa, seneng banget. Seneng banget. Jadi itu berubah pikirannya itu setelah itu ya. Setelah melewati 2 gunung ya. Langsung dari finish undercut langsung untuk memfinishkan Bu Opi gitu loh. Udah sejak awal Bu, udah sejak awal memutuskan undershotnya itu setelah 2 gunung. Iya, makanya akhirnya kan kesimpulannya memfinishkan Bu Opi kan. Kalau Finish Taufik bareng-bareng, gimana? Bu. Pas finish tuh gimana? Apa yang dirasain? Sebenarnya itu di perjalanan menuju yang terberat itu yang 60 kilo terakhir itu aku tuh udah letih lesu lemah dan lunglai itu karena aku udah nggak sanggup lagi mencium bauku. Aku udah nggak sanggup Bukan lagi. karena Covid ya? Jadi tuh badan kebayang ya badan nggak mandi, penuh keringat, kena hujan, kena badai, kena panas lagi gitu kan. Dan sore-sore aja aku juga akhirnya kita sedikit mencari toilet. Ya itu Padahal nggak boleh tuh ya, harusnya. Itu nggak usah diceritain tapi kemarin Om Haidir ngomongnya juga gitu. Iya. Ternyata memang itu untuk mempersingkat dan kalau dipikir juga dicari toilet di mana dengan kondisi kayak gitu nggak ada. Nah akhirnya ya apa boleh buat kita langsung mengeluarkan di tempat. Ya, apaan tuh? Terus? Jadi itu akhirnya kan badan udah nggak enak lagi kan, udah nggak enak. Nah di situ yang aku harus berlatih untuk jorok gitu loh. Oh, iya. Itu belum dapat trik dari Om Boni ya? Boni. Iya. Bagaimana harus berjorok-jorok gitu. Oke. Nah di situ udah yang kalau ngeluh sama Om Pol aku udah nggak sanggup lagi. Aku nggak sanggup. Om Pol pikir aku udah lemah ya kan? Enggak, aku udah nggak sanggup lagi dengan bauku. Itu udah jam berapa tuh? Udah jam 9, jam 10 gitu. Pagi yang? Pagi udah nggak sanggup lagi. Jadi satu pikiranku tuh cuma kembali cepet ke hotel. Aku Itu hari Minggu, hari Minggu. Iya, Udah hari Minggu. Udah hari Itu Minggu udah ya? anak-anakan di sini. Iya. Oke. Itu Kan yang- pas finish perasaan Taufik gimana? Ya lega banget lah, Lega banget ya? lega banget, pokoknya udah pengen buru-buru ke hotel. Tante Fitri mah. Beda itu, lega banget. Pokoknya jam berapapun, alhamdulillah. Terutama kan ingat pesan Om Boni kan, pokoknya ibu harus finish, strong kata gitu kan. Makanya senyum aku baik-baik saja gitu Makanya kan. di WA nggak balas nih finish kok nggak gitu ya?
masalahnya itu juga ngapain orang lagi sepeda gue di telepon apa lagi. Kita khawatir. Lihat telepon untuk diri sendiri aja tuh udah harus fokus terus banget. gini, saya kan belum pernah nih ikut lebih dari 200. Paling istilah saya tuh kalau 200 tuh ya sekitar 3 kali azan lah ya. Azan zuhur, azan asar, azan maghrib, isya 4 azan lah gitu. Nah, kalau apa itu namanya, kalau ini 300 kebetulan kan Tante Ovi kan sampai overcoatnya kan ini, sampai setengah 11 lah baru finish. Nah, yang ingin saya tanya itu ini masalah ini untuk handphone maupun Garmin kan perlu power tuh. Nah, itu berapa power bank yang dibawa itu? Om Tri juga mungkin bisa jawab ya sekalian. Kan beda nih. Beliau kan 2 jam di atas road. Tante Ovi kan setengah 11. Ya, kalau Garmin itu kebetulan kan pakai 2 ya. Satu pakai tangan, satunya pakai yang di sepeda. Kalau tangan sih dia 210 udah mati. 210 kilo. Dia udah mati ya. Tapi yang di sepeda ini masih sisa 51% saya finish. Karena saya pakai yang safe battery mode. Slip ya? Slip. Pakai Garmin yang tipe apa tuh? Garmin 530. Oh, 530 ya. Edge. Jadi dia pakai safe battery mode. Sorry, ini bukan promo ya. Nggak apa-apa, Karena saya nanti cuma kalau punya mau itu. jadi endorse nggak apa-apa sih. Iya. Jadi itu selama 22 jam saya pakai safe battery mode, dia muncul cuman buat nunjukin arah aja. Nunjukin arah. Kadang-kadang saya nyalain juga kalau misalnya saya lagi pengen memastikan ya. Itu saya nyalain, dia nyala, nanti dia tiap 3 detik dia mati lagi. Oke. Itu saya masih 51% tanpa di Jadi charge. kurangan aku memang bukan. Berarti kuat juga ya? Kuat banget. Jadi buat saya sih ini 300 sih aman Masih banget. aman ya? Aman. Oke. Jadi ini saya biarin mati karena saya udah males, karena saya memang mengandalkan yang di sepeda. Tapi dari awal sampai akhir yang di sepeda kan dipakai. Di sepeda. Iya. Dan dia yang paling akurat karena dia tidak pernah ke WC. Maksudnya? Kan dia ada di sepeda terus. Kan ini jadi ngaco. Karena kita ke WC, kita ke ini, ke toilet, jadi dia bisa 307, 310 Karena kita gitu kan. bergerak nih, ikut Dia bergerak. Tapi kalau yang di sepeda, Event itu cuma 200 meter gitu misalnya. kan terkalkulasi kan. Iya. Gitu kan. Nah, dia yang di sepeda itu akurat banget. Emang sebenarnya jaraknya cuma 299. Oke. 299,6 karena sepeda dia nggak kemana-mana. Pas tuh itu ya. Pas lah itu. ya. Terus kalau Tante Ovi, ya berarti nggak pakai power bank. Pakai power bank buat Untuk lampu. handphone. Buat lampu. Buat lampu aja. Lampu harus nyala terus. Aku bawa powerbank 2. Bawa powerbank 2 itu cuman sebenarnya sih buat untuk bantuin Om Paul. Karena waktu udah 200 itu Om Paul sempat kehabisan baterai di karena Om Paul tuh nggak pakai Garmin, pakainya handphone. Jadi begitu habis ganti dengan handphoneku untuk menunjuk arah, terus tiba-tiba tuh handphoneku itu kan yang mati otomatis, terus nanti pasang password lagi, pasang waktu password 200 gua tinggal pula ya. Nah terus begitu mati dia itu harus pasang password lagi, yang muncul fotoku. Jadi kata Om Paul gini, tersiksa banget saya Bu di depan saya lihat foto. Udah muak banget itu Di depan di sepeda tiba-tiba mati. Foto ibu gitu kan, tanya lagi. Nah makanya akhirnya di 300 aku bawa 2 powerbank. Terus kalau untuk Garminku ada sebenarnya lebih canggih yang 830. Cuman Om Paul nggak bisa pakai. Belum biasa ya. Dan punyaku itu aku setting yang sleep. Oke. Jadi dia nanti sleep, aku mati, tekan, aku sentuh, dia nanti akan muncul untuk tahu udah berapa kilo gitu. Terus dia mati lagi gitu. Memang begitu finish sisanya 20%, 28%. Karena kan sebenarnya dari Pale loh. speknya sendiri itu Garmin itu dia daya hidup Free dari Pale. sejam, tapi karena aku pasang sleep dia masih sisa 28%. Kalau untuk Fitri deh, sebelum makan bakso, pas finish gimana perasaannya? Pas finish, perasaannya ya lega sih, yang jelas lega bisa finish walaupun over COT gitu.
Cuma kita bersyukur juga sih waktu kita udah di tengah jalan itu malam-malam ada rombongan anak-anak muda juga bertiga. Jadi biasanya kita saling kadang mereka nyalip kita, terus kita nyalip mereka lagi, kayak gitu ganti-gantian. Karena setelah melihat kejadian itu mungkin ya. Mereka nyalip kita. Melihat ada orang yang dievak, udah sesak napas katanya, udah mau pingsan di situ. Akhirnya Udah dievak pingsan katanya, nggak udah sadarkan pingsan diri ya. dicari ambulans. Akhirnya di Cewek cowok? cowok. Mereka berempat kayaknya. Mudah-mudahan omnya baik-baik aja ya. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Dan Itu ambulan dari mana? dapat dari puskesmas itu, jadi terdekat. masyarakat itu lapor ke puskesmas. Jadi dengan berempat, satu orang kena, 3 lagi down langsung 4-4-nya mereka nggak mau lagi. Gimana dengan yang menyaksikan kan? Oke. Aku pengen tahu nih, hal pertama apa yang dilakukan setelah finish, Om Paul? Setelah finish, Om Paul ngapain sih? Pokoknya setelah finish di Setelah Decathlon, finish, foto-foto kah atau makan atau minum apa gitu? cari panitia. Oh, cari panitia. Oke, Karena oke. saya dan Bu Oki nggak mau merasa sia-sia gitu. Oke. Jadi, sudah 300 kilo, Oke. sampainya udah hampir siang. Ah. Tapi kami masih tetap berharap dapat medali karena kami melakukannya benar-benar 300 kilo dan Dan kita ini fair ya. ya fair. Unsupport, loading unsupport ya, sama sekali. Nggak ada loading, nggak Benar-benar unsported lah, Iya. Ketemu nggak panitia? dan ternyata nggak ada. Kalau Taufik sama? Atau nungguin Om Paul nyari panitia? Enggak. Om Paul nyari panitia, aku ngubungin Bang Haji. Oh, oke. Bang Haji, kami udah nyampe nih, gimana cara ngubungin panitianya? Oh, Dapat gitu. nomornya. Tapi bisa menghubungi Terus Om. akhirnya gimana? Bisa kita dikasih scanner untuk finish. Kita udah scan, udah dapat finish, nanti katanya medalinya dikirim. Oh, via WA ya. Halo dong Karena sama waktu Om Bob ya. waktu di Halo. sana barcode checkpoint Hah? finishnya itu Udah udah nggak diambil ya? udah nggak ada, udah dicopot. Nggak ada. Tapi akhirnya dikirimin via WA. Oh, Jadi kita virtual ya. ya kita scan dari barcode-nya di scan dari handphone ganti-gantian. Jadi walaupun pas foto untuk kenang-kenangan di Strava nggak ada medali, tapi aku screenshot itu finish. Oh, pindah. nanti kita share ya di ini. Ya lumayan lah. Jadi Om Bob ini finisher ada 2 yang belum dapat medali ya. Oke. Iya, berani Om ya Om Bob. Tahu-tahu kita bisa dapat beneran dapat medalinya nanti. Oke. Kalau Tafitri apa pertama kali yang dilakukan setelah finish? Yang pertama kali dilakukan self finish, ya minta medali. Karena panitianya masih ada ya. Panitia masih ada, medali masih ada nggak? Medali masih ada nggak? Nggak bisa Gitu bilang loh. ke panitia medali buat teman saya, titip saya. Nggak bisa itu. Orangnya jujur kan. Tentunya foto-foto juga ya. Habis itu gitu. Terus alhamdulillah makasih ya Om Bob dikasihin itu botol minuman botol air lah Oh, gitu. Ini buat kalian. Kasih loh sama ketua Masih panitianya. dapat ya? Iya, dapat. Bahagia juga kita. Kalau Om Tri apa nih pertama kali setelah Kalau finish? saya Nangis. yang kedua kali ya Om. Yang keduanya setelah tadi minta medali, Hah? saya tuh nyari kaos finisher Om. Titipannya Om Lutfi. Masih mikirin itu ya. Mana Om kok nggak ada kaos finishernya nih? Ya over COT mah nggak dapet. Ya masa. Dan saya baru tahu kalau yang bisa beli kaos itu adalah yang under Under ya. COT. Oh, oke. Jadi bangga loh kita Baju yang 200 itu ya. yang 200 itu berarti Oh, limited juga ya. Sobat Gue Makan Ngopi Channel, demikian tadi bincang-bincang kita dengan teman-teman kita yang habis finish Audak. Itu Om Tri, Tafitri, Taufik, Om Paul. Semoga perbincangan ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sampai jumpa lagi, salam uye.
Sobat Gos Makan Ngopi Channel, kali ini kita akan bikin konten terkait apa ini Missing Lotion for Muscle Extra Strong. Ini khusus untuk olahragawan ya? Iya. Dengan Mas siapa nih? Imam. Dengan Om Imam ya, akan jelaskan produknya. Ayo Mas Imam, jelasin gimana, fungsinya apa? Oh ya, sebelumnya Agak kenceng. sorry. Oh, Jap. Om Jab. Oke. Om Jab, makasih sebelumnya Om Jab buat kita dikasih kesempatan buat jelasin produk di sini. Di sini sebenarnya saya mau jelasin dulu apa itu Starbum. Jadi Starbum ini kita brand dari Belanda Om. Gitu. Jadi kita khusus untuk produk di olahraga. Jadi untuk kita punya konsep itu exercise with plan. Jadi setiap olahraga yang kita lakukan harus ada planningnya. Makanya kita punya konsep di sini produknya. Kalau Om lihat, ini ada before, during, dan after. Jadi produk kita itu dispesifikasi produk mana nih yang bisa dipakai before sport, during sport, ataupun after sport. Karena memang itu produk beda-beda Om. Kalau before itu biasanya mostly kita untuk pemanasan. Jadi bantu otot biar lebih ready, lebih panas, menghindari kita dari cedera pada saat kita berolahraga. Jadi cuma dioles aja, nggak perlu dipijat atau diurut? Produk kita sebenarnya ada beberapa lini. Jadi ada yang bisa diurut, bisa dioles, dan ada yang di spray juga. Kalau yang ini apa? Yang ini kita dioles saja, dirapi. Lalu untuk yang during ini mostly untuk cedera. Jadi kalau pada saat olahraga kita ada cedera, kita bisa pakai produknya. Nah, after ini biasanya untuk recovery. Gitu. Nah, yang mau kita promote sekarang ini kita lagi ada massage lotion. Ini produknya hangat, kita bisa pakai sebelum olahraga untuk bantu pemanasan otot. Berapa menit sebelum olahraganya? Ada waktu, jangka waktu sebelumnya? Enggak, sebenarnya ini lebih kayak plug and play. Jadi kalau mau olahraga kita nggak sempat pemanasan, oles saja langsung kita olahraga itu oke. Jadi dia nanti efeknya pada saat olahraga tuh membantu ngangetin ototnya biar lebih ready. Nah, terus juga ini kita bisa pakai untuk after. Kita bisa masak sendiri, efeknya lebih hangat karena kita pakai di sini extra strong. Jadi hangat itu meresap ke dalam. Even kita nggak bisa masak sendiri, misalnya nggak ada basicnya masak, produknya itu bakal meresap ke kita punya otot karena dia panasnya bakalan bikin relax sendiri. Ini gitu. Bisa didapat di mana ya? Saat ini kita bisa didapat di Pale Bike and Coffee. Oh, di sini ya, kita, di Pale Bike ya, teman-teman bisa beli di sini. Aquatic Stadium GBK. Di Pale Bike and Coffee ini kita juga lagi ada free trial produk sama free massage selama mungkin lebih 2 bulan ke depan. Nanti jadwalnya akan kita share di Instagram kita. Instagramnya apa? Di Starbum_Indonesia. Starbum_Indonesia ya, IG-nya bisa di follow. Dan nanti juga di Instagramnya Pale juga gitu. Nah, selain kita jual di Pale Bike and Coffee, kita juga ada di marketplace di Tokopedia dan Shopee di Starbum Indonesia. Gitu. Oke, jadi teman-teman bisa produk ini bisa dapat di Pale atau di marketplace. Ada khusus untuk sampai berapa nih free message-nya? Free message-nya nanti sampai 2 bulan ke depan kita ada di sini. Tapi nanti kita nggak setiap hari Oke. Nanti jadwalnya itu tadi saya bilang kita update di Instagram kita dan Instagramnya Pale. Oke, teman-teman, itu salah satu sekelumit informasi produk Starbum untuk para olahragawan. Saya kira sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Salam UY. Salam UY.